Timur Tengah sebagai lokasi tempat Islam muncul pertama ialah teritori krusial yang dipenuhi konflik dari bangsa-bangsa raksasa, mulai dari Mesopotamia, Persia, Yunani, Partia, Sasania, hingga Roma. Namun, bagaikan titik terang di tengah berkecamuknya hiruk-pikuk geopolitik yang kian memanas, muncullah seorang Rasulullah dan penerus-penerusnya yang memulai Alkisah hebat hanya dengan pengikut-pengikut skala kecil. Lalu, bagaimanakah peradaban Islam mampu berkembang menjadi suatu imperium besar yang superpower dan mempesona? Video ini adalah bagian pertama dari series Jatuh Bangkitnya Peradaban Islam. شعارنا اليوم كما أمر رسول الله أحد Menurut sejarawan Tamim Ansari, jika sekarang kita membuka buku-buku sejarah sekolah ataupun literatur-literatur sejarah dunia lainnya, kita akan mendapati dominasi peradaban barat dalam panggung sejarah dunia. Hal ini sungguh disayangkan. Dalam ke-10 periode sejarah tersebut, peradaban Islam tidak banyak disinggung. Padahal, peradaban ini pernah menjadi superpower pada masanya dan memiliki pengaruh sangat besar pada dunia kontemporer. Untuk lebih memahami asal-muasal adanya peradaban Islam, alangkah baiknya kita mundur jauh sebelum Islam lahir. Dua dunia esensial di antara Samudra Atlantik dan Teluk Benggala mulai menambahkan diri. Di barat, terdapat bangsa-bangsa yang mendiami sekitar Laut Mediterania, seperti Mykenai, Kreta, Fenisia, Lydia, Yunani, dan Roma, yang merupakan benih awal dari dunia barat. Sedangkan di timur, terdapat Teluk Persia, Sungai Indus dan Okhus, Laut Aral, Sungai Nil, dan Laut Merah, yang nantinya akan menjadi dunia Islam. Mari kita berfokus di sebelah timur, yakni pada lokasi yang di kemudian saat akan mengakar dan tumbuh subur benih-benih awal dunia Islam, Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia berkembang pesat di tepi sungai Eufrat dan Tigris, dan pada perkembangannya meluas hingga ke hilir sungai Nil di Mesir. Namun, tak seperti Huangho yang memiliki isolasi geografis berupa dataran tinggi yang curam dan hutan hujan tropis, ataupun Nil dengan gurun pasirnya. Mesopotamia adalah peradaban terbuka dengan sumber daya yang melimpah, membuatnya rawan akan penaklukan dari bangsa-bangsa di berbagai penjuru. Dalam kurun waktu ribuan tahun ini, Mesopotamia berada dalam suatu masa perebutan, mulai dari bangsa Sumeria, bangsa Akkadia, Guti, Kasid, Hurrian, Amori, Asyur, Kaldea, Persia, dan Yunani. Siklus inilah yang sejarawan Ibnu Khaldun coba jelaskan, di mana peristiwa-peristiwa sejarah pada dasarnya terus terjadi secara berulang, dari penaklukan, perkembangan, kejayaan, keruntuhan, lalu penaklukan lagi, dan begitu seterusnya. Singkat cerita, pasca kematian Alexander Agung dan jatuhnya kekuasaan jenderal-jenderalnya, wilayah ini lalu terbagi menjadi banyak kerajaan kecil yang berdaulat. Penguasa baru ini menyebut diri mereka sebagai bangsa Partia. Kelompok Partia memiliki kelihayan dalam berkuda dan bertempur saat melawan bangsa Roma dan mempertahankan wilayahnya. Bahkan, pada puncak kejayaannya, mereka mampu mengalahkan bangsa Romawi dan menawan 34.000 pasukannya. Pada abad ketiga Masehi, pemberontakan berhasil menggulingkan wilayah terakhir Partia dan berdirilah dinasti Sasania. Dalam waktu yang singkat, bangsa Sasania yang mengklaim sebagai penerus Persia ini meluaskan pengaruh dan wilayahnya hingga menyamai wilayah bangsa Partia, menghapus sisa-sisa budaya Helenistik, dan menjalankan pemerintahan barunya.
Sementara itu, di barat, Kekaisaran Romawi mulai hancur berantakan. Pada 293 Masehi, Kaisar Diocletianus melakukan kebijakan reformasi yang kemudian saat akan membelah Romawi menjadi dua. Romawi Barat pada dasarnya dengan cepat ditaklukkan pada 476 Masehi oleh bangsa Barbar dari Jerman yang dipimpin oleh Odoacer. Sementara itu, dengan segala kekayaan, keuntungan geografis, dan sumber daya intelektual yang dimiliki, Romawi Timur atau yang sering disebut sebagai Kekaisaran Bizantium bertahan cukup lama hingga berabad-abad kemudian. Tak jauh dari dua imperium raksasa itu, di sebelah selatan, terletak Jazirah Arab yang dihuni oleh berbagai macam suku otonom, di mana Islam mulai mencoba menampakkan eksistensinya. Jangan kemana-mana ya teman-teman, kita masih akan lanjut membahas kepemimpinan sang Rasul dan para khalifah awal, serta gejolak politik apa yang mereka hadapi dan bagaimana para pemimpin ini mampu menciptakan tonggak awal bagi berdirinya suatu peradaban yang gemilang. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk pengembangan kanal YouTube ini supaya kami dapat lebih semangat dalam memproduksi video seputar sejarah, politik, dan ekonomi. Kisah fenomenal kenabian Nabi Muhammad SAW dan 4 khalifah awal Khulafaur Rasyidin mungkin sudah sering kita dengar selama duduk di bangku sekolah. Kali ini, kita hanya akan membahas beberapa event penting dan kondisi sosial politik di awal masa kekhalifahan Islam baru berdiri. Jazirah Arab, pada masa awal kenabian Sang Rasul, ialah tempat yang dihuni oleh banyak sekali suku otonom. Salah satunya, yang paling dominan dan terkuat di Mekah, adalah Quraisy. Kala itu, Mekah adalah kota perdagangan dan niaga yang luas di Jazirah Arab. Mekah setidaknya memiliki 100 kuil untuk dewa-dewa kafir. Setiap tahunnya, banyak para peziarah berkunjung kemari untuk mengunjungi situs-situs religius, melaksanakan ritual, dan menginap. Inilah yang pada akhirnya mengembangkan bisnis pariwisata religius. Di samping itu, tempat perjudian, prostitusi, dan mabuk-mabukan juga tumbuh subur di tempat ini. Dengan kata lain, Mekah adalah kota yang memiliki penghasilan tinggi pada pariwisata religius, juga tempat-tempat hedonisme lainnya. Menerima ajaran Sang Rasul berarti mematikan circular flow money dari sendi-sendi perekonomian Mekah. Itulah mengapa banyak orang Arab, terutama suku Quraisy, yang menolak ajaran Muhammad. Sebuah realita yang ironi mengingat Mekah dewasa ini memiliki pengunjung yang sangat melimpah dari peribadatan hajinya. Lambat laun, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan, menyampaikan kepada orang-orang Mekah bahwa hanya ada satu Allah, dan barang siapa yang tidak tunduk kepadanya, maka ia akan masuk neraka. Rasul mengusulkan suatu konsep yang lebih besar dari Zeus, Huitzilopochtli atau Amun-Ra dengan segala mitos dan keabadian yang dimilikinya. Beliau mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang mencakup semua hal secara universal, sehingga tidak dapat digambarkan dengan gambaran tertentu, atribut tertentu, gagasan tertentu, dan batasan-batasan tertentu. Hanya Allah dan semua yang lain adalah ciptaannya. Inilah apa yang Muhammad coba sampaikan kepada siapa saja yang ingin mendengarkannya. Keadaan yang semakin memanas memaksa Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Yastrib. Terlebih, setelah adanya upaya pembunuhan dari 7 tetua Quraisy pada suatu malam. Yastrib ialah kota yang terletak 250 km dari Mekah. Ini merupakan kota yang dihuni oleh beragam suku dan etnis. Pluralisme tersebut membuat Yastrib sering mengalami konflik bernuansa sara, sehingga membutuhkan orang dari luar sebagai penengah yang adil. Sang Rasul memiliki reputasi sebagai sosok yang adil, sehingga orang-orang Yastrib mengundang beliau ke kotanya. Inilah yang kemudian hari melahirkan Piagam Madinah, sebuah konstitusi susunan Sang Rasul yang berisi perjanjian formal semua suku dan kaum penting di Yastrib pada tahun 622. Yastrib kemudian hari berubah menjadi Madinah. Fenomena hijrah merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kenabian Sang Rasul. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad tak lebih hanya memiliki pengikut-pengikut individual dalam skala kecil. Namun, periode setelah hijrah menandai lahirnya komunitas muslim yang terkenal dengan istilah ummah.
untuk kali pertama. Welcome to the city of Medina the Blessed, your city, messenger of God. Singkat cerita, terjadi berbagai macam pertempuran antara kaum Quraisy Mekah dan pengikut Nabi Muhammad di Madinah, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Qadak. Namun, meski mengalami kekalahan di Uhud dan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit, secara keseluruhan, Sang Rasul dan pengikutnya berhasil muncul sebagai pemenang setelah kalahnya kaum Quraisy di Perang Badar dan Qadak. لا يوجد ند لي سوى علي. لقد بصقت عليك كي أغضبك بسرعة وتقوم بإنهاء أمري لتريحني من ألمي ونظرات القوم إلي باستهزاء. نحن أهل البيت ليس لدينا شيء إلا في سبيل وطاعتك أثارت غضبي. إذا أسرعت وأطفأت غضبي بقتلك فإنني أكون قد قدمت رضاي على الله. تمشيت قليلا فهدأت نفسي واستغفرت ربي والآن أنفذ فيك أمري لله وعلى اسمي. Singkat cerita, pasca kemenangan gemilang tersebut, Islam berkembang semakin pesat. Dan pada akhirnya, umat muslim bisa kembali ke Mekah untuk melakukan umroh. Umat muslim melakukan restorasi di Mekah dengan menghancurkan pariwisata religius dan bisnis-bisnis hedonisme lainnya, serta menetapkan Ka'bah sebagai bangunan suci. Nabi Muhammad mengembuskan napas terakhirnya pada 8 Juni 632 Masehi. Ini menandai dimulainya era baru di bawah panji-panji kekhalifahan Islam dan menandai akhir masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasca kematian Sang Rasul, umat Islam dihadapkan oleh dua pertanyaan besar. Siapa pemimpin berikutnya dan apa pemimpin berikutnya? Apakah raja, kaisar, atau apa? Menariknya, umat muslim tidak mendapat wasiat atau petunjuk apapun terkait permasalahan ini. Untuk menjawab pertanyaan pertama, majelis di balai kota Bani Sa'idah Madinah menunjuk Umar sebagai pemimpin. Namun, Umar menolak dan merekomendasikan Abu Bakar dengan kebijaksanaan, keberanian, dan kewibawaan yang dimilikinya. Abu Bakar diangkat sebagai seorang khalifah pertama yang sekaligus menjawab pertanyaan kedua, apa pemimpin berikutnya? Khalifah sendiri memiliki arti harfiah wakil. Ia memiliki tanggung jawab penuh atas satu kesatuan entitas besar kekhalifahan pada waktu itu. Selama masa pemerintahannya, Abu Bakar menghadapi masalah besar terkait golongan-golongan murtad yang mengaku sebagai nabi dan menolak membayar zakat. Ia berpendapat bahwa kebebasan beragama sangat dijunjung, tetapi keluar dari Islam adalah pengkhianatan. Konflik ini kemudian berkembang lebih luas, menjadi Perang Riddah pada tahun 632 sampai 633 Masehi. Perang Riddah atau Perang Murtad diawali dengan beberapa suku yang menarik diri dari aliansi yang dibentuk oleh Muhammad. Mereka berdalih bahwa tidak pernah menaruh janji pada Abu Bakar ataupun Umar, melainkan Muhammad itu sendiri. Janji tersebut telah batal setelah kematian Muhammad. Mereka masih akan sholat, berpuasa, dan tidak mabuk-mabukan ataupun berpesta. Tapi membayar zakat? Tidak. Mereka menolak membayar pajak amal yang akan masuk di kas negara Madinah. Beberapa pemimpin suku bahkan mengklaim diri mereka lebih jauh lagi, yakni sebagai nabi atau utusan Allah. أنا شرحبيل بن مسيلمة وقد اخترت اللحاق بنبي الله مسيلمة الذي لا يقهر ولا يهزم ولن يخذله الله طالما نحن معه. اليوم يوم الغيرة
اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات وينكحن غير حظيات فقاتلوا على أحسابكم وامنعوا نساءكم. Kelihayan Abu Bakar dalam mengatur strategi membuatnya mampu menumpas kaum murtad tersebut hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Abu Bakar juga melakukan pembukaan Al-Quran untuk kali pertama, dan meskipun tidak seekspansif Umar, tapi ia berhasil melakukan futuhat ke wilayah Persia dan Romawi. Namun, pada masa kepemimpinannya, pendidikan tidak banyak mengalami perkembangan. Umumnya, pembelajaran masih dilakukan di masjid dengan materi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan fikih. Agustus 634 Masehi, Abu Bakar menghembuskan napas terakhirnya setelah mengalami demam yang tinggi. Supaya tidak terjadi perselisihan dan perpecahan, sebelum meninggal, Abu Bakar memilih Umar sebagai penerusnya. Ia tidak hanya meninggalkan kekuasaan, tetapi juga kondisi sosial politik yang kian memanas. Di Madinah, terdapat perpecahan antara pengikut Abu Bakar dan Ali. Sedangkan di luar, perpecahan timbul dari berbagai macam kaum murtad yang meski telah diberantas, tapi masih menyisakan sisa-sisa yang berarti. Umar terkenal akan kisah-kisah penaklukannya. Jika Yunani memiliki Alexander Agung, Romawi memiliki Julius Caesar, Mongol memiliki Genghis Khan, maka Islam memiliki Umar. Dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahannya, Umar berhasil mendirikan Islam sebagai peradaban dengan cap yang khas dan membangun imperium yang lebih luas dari Roma. Sebuah prestasi yang luar biasa yang membuatnya kemudian saat mendapat gelar sang penakluk. Pada momen bersejarah ini, Umar menghasilkan jenderal-jenderal lapangan yang luar biasa dan cemerlang, seperti Khalid ibnu Al-Walid, pahlawan perang murtad, Amr ibnu Al-As, sang penakluk Mesir, dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas, sang penakluk Persia. Dengan bantuan jenderal-jenderalnya, Umar mampu menundukkan imperium raksasa yang telah eksis selama beribu-ribu tahun, Bizantium dan Persia. Beberapa sejarawan mencoba menjelaskan mengapa penaklukan yang dilakukan Umar mampu berjalan sedemikian lancar. Alasan pertama adalah Kekaisaran Bizantium dan Sasania telah berperang selama ribuan tahun, sehingga secara perlahan mereka mengalami kemunduran di internalnya. Alasan lainnya adalah semangat jihad fisabilillah kaum muslim yang meyakini jika mereka meninggal, mereka akan mati syahid dan langsung masuk surga. Namun, sejarawan Tamim Ansari mengemukakan alasan lainnya. Ia berpendapat bahwa kaum muslim kala itu merasakan bahwa mereka berjuang untuk sesuatu yang hebat secara apokaliptik. Ketika bergabung dalam penaklukan-penaklukan ini, mereka merasakan hidup yang lebih bermakna dan memberikan arti penting andai kala mereka gugur. Di balik keperkasaannya, Umar merupakan seorang khalifah yang sederhana. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ia memerah susu sapi untuk mendapatkan uang tambahan. Selepas pekerjaannya sebagai seorang khalifah, ia mengangkat sekarung makanan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di kota. Selain itu, Umar juga pernah menambal jubahnya sendiri yang bolong. Dengan wilayahnya yang semakin luas, Umar membuat dasar-dasar pemerintahan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, seperti menerapkan sistem trias politika, mendirikan Baitul Mal, mencetak uang, membentuk kesatuan tentara, dan lain sebagainya. Ia juga meletakkan prinsip-prinsip awal demokrasi, peluasan Masjid Nabawi, membuat penanggalan Hijriyah, dan masih banyak lagi. Umar menjadikan Madinah sebagai sentral pendidikan dan pemerintahan kala itu. Ia juga memerintah para panglimanya untuk membangun masjid di tempat yang berhasil ditaklukkannya. Dengan segudang prestasinya tersebut, tak heran beberapa orang menjulukinya sebagai khalifah terbaik di antara Khulafaur Rasyidin.
Dalam rentang waktu 34 tahun sejak kemunculannya, Islam telah berkembang dari pengikut-pengikut skala kecil menjadi peradaban besar yang ekspansif. Perkembangan yang demikian pesat ini merupakan hasil dari kepemimpinan Sang Rasul dan dua khalifah awal. Sang Rasul telah menghimpun komunitas muslim awal. Abu Bakar berhasil menjaga stabilitas politik dan sosial pasca meninggalnya sang Nabi, sedangkan Umar mengakhirinya dengan prestasi gemilang dari penaklukan dan kebijakan politik ekonominya. Sebuah kombinasi yang sempurna bagi awal suatu peradaban.